Rizky. Paman Hendra, kok Paman kesini? Rizky, Paman sudah kehabisan cara. Ikan ini entah kenapa sakit. Semua lesu. Lihat ini, ikan ini kurus sampai cuma tulang. Hampir mati semua. Rizky, kamu kan ahli peternakan dan kesehatan hewan. Semua warga lihat ikan di tambakmu semuanya sehat dan lincah. Bisa bantu desa kita? Kalau ikannya nggak sembuh, di desa ini banyak yang akan mati kelaparan. Paman Hendra, jangan bilang begitu. Kita kan satu desa, mana mungkin aku biarkan. Yang terpenting sekarang, pertama, atur kepadatan ikan. Lalu pakai mesin obat profesional untuk desinfeksi tambak. Aku bisa ajarkan cara manajemen ilmiah ke semua orang. Baik. Tapi, ada satu hal lagi. Untuk pencegahan penyakit ikan, peralatan dan pakan ikannya harus kalian beli. Di toko resmi, pasti ada. Rizky, yang kamu sebutkan, hal-hal profesional, kami nggak paham. Bisa tinggal di desa kita, ajari semua orang. Paman Hendra, aku kan baru lulus. Lagi pula, aku bukan ahli perikanan. Gimana kalau kalian cari orang profesional lain? Desa kita miskin. Nggak ada uang sewa ahli. Semua warga desa hanya mengandalkan ikan ini untuk makan. Rizky, Paman mohon. Paman Hendra, Paman bangunlah. Mas Sarjana, tolong keluarga kami. Anak-anak sudah 3 hari nggak makan nasi. Kalau ikannya mati semua, keluarga kami akan mati kelaparan. Aku mohon, tolong kami. Mohon. Aduh, bangunlah. Jangan biarkan kami mati. Bu Rizky, mohon tolong kami. Semuanya bangun, tolong kami. Semuanya, bangun! Cepat bangun! Aku nggak sanggup begini. Aku setuju. Aku akan tinggal dan ajari kalian. Aku akan cari cara di sini, cari jalan keluar. Aku bantu kalian urus pasar dan peralatan. Aku akan urus semuanya. Semuanya, bangun! Aku percaya kemampuan minum dan sifat. Bisnis denganku, pertama aku pilih orang sehati. Minuman di sini, kamu habiskan semua. Malam ini aku teken kontraknya. Jangankan peralatan tambak, bahkan semua ikannya, ku kupas semua. Bapak Dimas sangat royal. Mas Rizky, kesempatan ini sangat sulit didapat. Pak Dimas. Pak Dimas, saya hormati Anda. Kalau tak sanggup, ngaku saja. Ini minuman tua yang sudah lama saya simpan. Alkoholnya tinggi loh. Pak Dimas. Hormat. Pak Dimas, tolong beri saya kesempatan untuk membuktikan diri. Jangan. Aku tak boleh muntah. Kalaupun perutku membara, aku harus bantu warga dapatkan kontraknya. Pak Dimas, kontrak. Hebat, aku suka semangatmu yang keras ini. Mulai sekarang, kamu adik kandungku. Okay. Rizky, besok aku langsung ke desamu untuk ambil ikan. Mulai sekarang, kamu adik kandungku. Siapa berani sentuh tambakmu sampai sehelai bulu pun, aku pakai bulosa, ku bongkar makam leluhurnya. Terima kasih Pak Dimas.
Sudah, cepat pulanglah. Rizky, kamu kenapa? Kok kamu muntah darah? Cepat, ayah hantar ke rumah sakit, cepat! Ayah, Aku nggak apa-apa. Cuma karena minum, perutku jadi nggak enak. Aku pulang, minum obat, istirahat sebentar, nanti juga baikan. Ayah, lihat. Aku sudah tanda tangan kontraknya. wah, bagus! Bagus sekali! Desa kita selamat! Ayah, besok tolong ayah kabari warga desa. Bilang mereka datang ke aku ambil pakan ikan. Iya nak, demi desa kita sudah banyak penderitaanmu. Setelah ini selesai, kehidupan kita akan makin baik. Aku yakin warga desa takkan lupa jasa baikmu. Ayah bantu pulang ya, ayo. Warga, lihat, obat ikan jangan terlalu pekat. Kondisi ikan sekarang sudah mulai stabil. Sekarang kita mulai daftar panen ikan. Di pasaran, 1 kilo 1.500 rupiah. Aku beli dari kalian 1 kilo 2.000 rupiah. Biaya angkutnya juga aku yang tanggung. Ada yang keberatan? Kak, enggak. Baik, kalau begitu kita masuk dan mulai daftar panen ikan. Baik. Semua, Andrea rapi. 1 kilo 2.000. Siapkan ikan kalian. Semua siap. Rizky, aku dengar di luar harga ikan naik. Kamu masih beli 1 kilo 2.000. Apa nggak terlalu murah? Rizky, kamu sudah selamatkan seluruh desa. Kami takkan lupa jasa baikmu. Tapi kami juga nggak bisa jual rugi kan? Betul. Kalau harga di pasaran naik, aku akan naikkan harganya. Tapi di pasaran sekarang, harganya 1 kilo 1.500. Aku juga nggak memungut biaya angkut. 1 kilo 2.000 sudah batasnya. Sudah tinggi. Dasar kau Rizky. Dulu, bisnis panen ikan desa itu semua milikku. Sekarang malah direbut kamu. Masih pura-pura bilang nggak untung. Kalau hari ini aku nggak hancurkan bisnismu, aku bukan Bayu Pratama. Minggir. Kak Bayu, kok kakak kesini? Aku kesini mau belajar dari adik Rizky. Cara desa atas hasil jerih payah mereka. Kamu menipu warga, uang jerih payah mereka. Kamu ngomong apa? Rizky, ikanmu 2.000 per kilo, nggak mahal. Tapi siapa tahu kamu jualnya apa nggak kamu naikkan harganya. Selama ini kamu suruh semua orang beli alat budidaya ikan yang nggak jelas ini. Nggak juga percuma. Menurutku kamu cuma tega hati untuk ambil untung dari jerih payah mereka. Kamu ngomong apa? Tahun ini hasil ikan kita semua meningkat. Harga beli saya lebih tinggi 500 rupiah dari pasar. Bagaimana saya untung dari kalian? Jangan fitnah. Rizky, jangan sok jadi korban. Dengar ya. Sudah lihat buku besarmu? Rizky, dasar bajingan, merebut bisnisku. Begitu aku dapat buktinya, kita lihat saja. Masih berani sombong di sini. Beli ikan 2.000. Berani jual 2.100. Rizky, kamu tamat. Warga sekalian, lihat baik-baik. Dia jual 2.100 per kilo. Cuma kasih kita 2.000. Pikirkan saja. Setahun ini, banyaknya ikan. Dia tega untung dari jerih payah kita. Dasar anak kuliah. Selama ini sok-sokan. Omongannya mulia. Ternyata dia selalu menganggap kita bodoh. Penolong apanya? Menurutku dia cuma penipu, pengusaha serakah yang tak punya hati. Padahal dulu kita malah anggap dia dewa. Pantas saja kalian minta naik harga serentak. Ternyata kalian semua sudah bersekongkol. Masih berani bicara? Kalau bukan karena kamu beli murah, apa kita akan begini?
Kita semua hampir mati kelaparan. Kamu malah cari untung kotor. Bener, dulu kita sudah mohon untuk naikkan harga. Kita sudah beri kesempatan. Tapi kamu sama sekali tak peduli hidup mati kita. Matamu cuma lihat uang. Rizky, aku salah menilaimu. Kenapa kamu begitu egois? Cuma mau untung sendiri, tak peduli nasib warga. Aku egois. Aku mau bantu warga. Aku bantu kalian cari pasar untuk jual ikan. Biaya angkut tak aku tagih sepeser pun. Aku cuma ambil 100 rupiah untuk upah dan biaya. Itu namanya egois. Baik, kasih tahu aku. Apa itu tidak egois? Katakan. Cukup, Rizky. Jangan sok kasihan di sini. Menurutku, kamu harus serahkan pasar jual ikan ini. Biar kami jual sendiri. Tak perlu jual ke kamu. Kamu juga tak perlu jual mahal untuk ambil untung dari kami. Serah! Tidak mungkin. Aku takkan serahkan. Kalau aku serahkan, kalian juga takkan bisa jual. Malah untung orang lain. Jangan tipu kami. Kami tahu segalanya. Serahkan. Yang lain biar kami urus. Kau dengar, Rizky? Ini keinginan semua. Cepat, serahkan pasar jual ikan ini. Tidak mungkin. Aku takkan serahkan. Hei, aku takkan belikan kalian lagi. Jangan harap dari aku, kalian dapat pasar jual ikan. Pergi! Pergi semua! Rizky, kau berani ya? Kalau hari ini tak serahkan pasar jual ikan ini, besok akan kubuang kau dari desa ini. Kita pergi. Ada apa ini? Kenapa ikanku mati semua? Memangnya bisa apa lagi? Pasti tampakmu ini sudah berbuat jahat, makanya kena karma. Bayu Pratama, jangan ngawur. Ini jelas-jelas ulahmu. Jangan asal menuduh. Buat apa aku celakai ikan-ikan ini? Pasti kamu sudah curi uang warga terlalu banyak, makanya kena balas dendam. Kalau bicara, harus ada bukti. Jangan asal ngarang. Ucapanmu bisa kena hukum. Masih bicara hukum? Rizky, kamu itu cuma pecundang yang berani berbuat, tak berani mengaku. Coba pikirkan, sekilogram ikan dijual 2.100, tapi kasih warga cuma 2.000. Ikan sebanyak ini, kamu curi ratusan juta dari warga kan? Rizky, hatimu dimakan anjing. Kamu curi uang jeripaya kami, kamu akan masuk neraka. Aku yang bayar ongkos kirimnya. Mana mungkin aku rugi dan tanggung ikan mati di jalan. Aku kasih kalian teknologi, bantu budidaya dan cari pasar. Uang ini, apa aku nggak pantas dapat? Kamu cuma bocah, beraninya dapat uang sebanyak itu. Pasarnya kami cari sendiri, ikan kami jual sendiri, nggak perlu kamu cari untung kotor di sini. Benar. Rizky, seharusnya setengah tahun ini warga bantu kamu budidaya. Kamu harus bayar upah mereka kan? Tapi kamu nggak cuma nggak bayar upah, malah potong uang jeripayah mereka. Warga, adil nggak ini? Nggak adil, nggak adil, nggak adil. Kembalikan upah kami. Kembalikan upahku. Rizky, dengar ya, ini baru permulaan. Hendra Wijaya sudah bawa orang ke rumahmu untuk meminta keadilan. Kalau kamu nggak serahkan pasar jual ikan, besok aku usir kamu dari desa ini. Jalan! Pak, basahi sedikit. Abunya akan lari kemana-mana. Baik, nanti pelan-pelan saja. Hendra, warga sekalian. Ayo, ayo, ayo. Masuklah, minum air dulu. Ayo, ayo. Masuk. Langkah pintu rumahmu. Kami tak berani menginjakinya. Pak Santoso, jelaskan. Anakmu yang sarjana itu, kok didikannya begini? Balik ke desa untuk cari untung kotor. Benar. Uang hasil jerih payah kami malah untuk orang tak tahu diri. Keluarga ini kelihatannya sopan. Ternyata hatinya busuk. Cih, tak tahu malu. Jangan pura-pura polos. Warga sekalian, mau apa? Kita kan satu desa. Bicara baik-baik saja. Betul. Pagi-pagi sudah datang memaki. Sebenarnya ada apa ini? Anakmu menipu uang kami. Itu semua hasil jerih payah kami. Uang pensiun kami. Tak punya hati. Rizky si bajingan itu mati miskin. Kenapa memaki? Memaki. Memaki kalian para penipu. Memaki kalian. Kalian di halaman rumahku, berulah apa? Rizky, sebenarnya ada apa? Apa kamu menipu uang warga? Aduh nak,
Kalau memang salah, cepat minta maaf pada semuanya. Setiap sen uangku, aku tak merasa bersalah. Cukup, jangan sok suci di sini. Kamu menipu uang warga, semua orang sudah tahu. Kamu tipu uang warga, semua orang sudah tahu. Setiap sen yang aku dapat, aku tidak merasa bersalah. Aku ajarkan cara budidaya ikan gratis, bantu campur pakan ikan, sampai jual ikan. Setiap hal yang aku lakukan selalu memikirkan kalian. Bagaimana aku menipu kalian? Bayu, apa ini ada salah paham? Aku tahu anakku Rizky. Kia nggak akan begitu. Salah paham? Pak, jangan sampai tertipu lagi oleh anakmu. Dia beli ikan jita, 2,000 per pon. Di kontrak tertulis, jualnya 2,001 per pon. Kenapa? Ada masalah apa? Jangan budidaya ikan, cari pasar untuk kalian. Berapa banyak usaha yang kukualkan kalian tahu? Dapat untung 100 per pon. Masih bilang bukan untung kotor. Di matanya cuma ada uang. Gak peduli nasib warga. Dasar kamu, Rizky. Kita dulu percaya kamu. Kamu tipu kita begini ya? Benar, untung 100 per pon. 1.000 pon, untungnya 100.000. 2 tahun ini kita jual berapa banyak ikan? Dia untung dari kita puluhan juta. Bukankah buku itu palsu? Tiap tahun dia bantu kita jual ikan, untungnya lebih banyak. Semuanya tenang. Tanya saja Bayu. Harga belinya berapa? Harganya jauh lebih murah dariku. Dengar saya dulu. Aku memang beli ikan kalian 1.500 per pon. Tapi aku tidak seperti dia, menipu kalian demi untung. Betul. Aku kasih 500 lebih per pon. Aku ajarkan budidaya ikan, hasilnya meningkat. Kalian semua, untung atau rugi, kalian sendiri tahu. Apa aku untung kotor dari kalian? Dengar saya semua, Rizky itu kalau memang mau bantu kita, harusnya dia serahkan jalur jual ikannya. Biar kita jual sendiri, biar nggak kamu untung. Benar kan? Betul. Aku yang cari jalur jualnya, aku yang jual ikannya, aku yang negosiasi harganya. Kenapa harus kuserahkan? Katanya demi kebaikan kita, tapi malah untung dari kerja keras kita. Semua untungnya kamu dapat. Di dunia ini memangnya ada hukum seperti itu. Kenapa? Kenapa? Karena orang tuaku yang hidup sederhana karena aku siang malam belajar keras. Karena demi cari jalur jual dan tanda tangan kontrak, aku mabuk sampai lambungnya robek. Aku dapat untung sedikit. Kenapa? Sudah, jangan sok-sokan kuliah. Kamu merasa lebih hebat dari kami. Lagian, waktu kamu negosiasi, bukannya itu di Hotel Bintang 5. Cuma bicara doang, apa susahnya? Betul. Kamu di Hotel Bintang 5, negosiasi. Pasti enak kan? Gak kayak kita di ladang, capek mati. Waduh, udah makan uang kotor kita. Jangan di sini sok-sokan miskin. Cepat kembalikan uang jerih payah kita. Tuntaskan. 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 Tuntaskan uang kita. Benar, tuntaskan. Jangan tak tahu diri. Rizky memang dapat untung beberapa tahun ini. Tapi dia pernah jahat sama kalian. Kalau ada yang kesulitan, apa dia nggak bantu? Kok bisa kalian begitu tak tahu terima kasih? Anakku sudah banyak bantu kalian. Sampai segitunya, kalian malah maki dia. Bilang dia untung kotor. Coba kalian tanya hati nurani. Siapa yang tak punya hati nurani? Uang jerih payah kami yang kamu rebut. Kalian harusnya berlutut. Berterima kasih pada kami. Pemberi makan kalian. Benar, berlutut. Omonganmu keterlaluan. Tahu diri. Cukup! 2 tahun ini, kalau bukan karena aku gratis mengajari kalian budidaya ikan, membantu kalian bikin pakan ikan, cari pasar, berapa banyak uang yang kubuatkan untuk kalian? Lihat saja desa sebelah. Ikan mereka semua busuk di tambak. Kalian malah balas budi dengan dendam. Cukup Rizky, jangan bicara yang tidak berguna. Hari ini, serahkan saja pasar jual ikan atau bayar ganti rugi 10 juta per orang. Tak boleh kurang sepeser pun. Benar. 10 juta per orang. Kenapa?
Aku sendiri sudah mengeluarkan uang dan waktu. Kenapa harus kuberi kalian? Masih berani tanya kenapa? Kamu cuma andalkan, kamu bisa bikin pakan ikan super. Hei, selama ini, karena jual ikan untuk kita, kamu pikir kita semua sudah tergantung padamu? Jangan kira cuma kamu yang bisa bikin pakan ikan dan jual ikan. Bayu. Cepat atau lambat, resepmu itu akan kubongkar. Jual ikannya, nanti harganya lebih tinggi dari harga belimu. Betul, Bayu pasti bisa. Benar. Warga sekalian, aku akan segera temukan pasarnya. Nanti, aku beli ikan kalian 10.000 per kilo. Aku juga akan bikin pakan ikan super yang lebih baik. Biar kalian tahu siapa yang tulus untuk kalian. Bagus. Pakan ikanku sudah lolos uji badan nasional. Pak Dimas sudah monopoli. Kalian akan menyesal. Ikan tahun ini belum sampai. Sudah melewati waktu janji. Pak, gawat! Rizky dan warga desa berbentrok. Situasinya sangat serius. Dan ikan ditambah Rizky dihajar oleh orang tak dikenal. Sekarang seluruh desa kacau. Apa? Jalan, segera kumpulkan orang. Kita ke desa sekarang juga. Siapa berani sentuh kawan saya, akan ku buat dia menyesal. Pakan ikan saya sudah lolos uji lembaga nasional. Pak Dimas sudah monopoli. Kalian akan menyesal. Sudah, jangan sombong. Masih bilang Pak Dimas monopoli, ha? Dia kan cuma mengincar resepmu. Tunggu sampai resep buku sadap, dia monopoli siapa? Bukan monopoli. Masa harus kamu? Kalian ini nggak bisa dibahas. Ayah, ibu, ayo masuk. Berhenti. Mau pergi? Nggak semudah itu. Bayar dulu. Kalian keterlaluan. Keluar dari sini. Memang pantas dipukul punya anak durhaka. Ulangi lagi. Coba saja pukul Bayu. Udah untung masih berani. Kalau kau berani sentuh Bayu, lihat saja nanti. Sudah. Kita kesini untuk menagih utang. Yang penting bayar utang. Bayar utang. Nak! Kamu sudah berbuat banyak. Kenapa hasilnya jadi begini? Dengar saya. Barang berharga di rumah mereka banyak. Angkat semua. Kalian mau apa? Berhenti. Hari ini kita usir mereka. Keluarga 3 orang dari desa. Aku sudah tahu kalian. Baik, tak perlu usir kami. Kami akan pindah. Adik Rizky, mau pindah kemana? Adik Rizky, mau pindah kemana? Adik Rizky, sebenarnya ada apa di rumah? Kok jadi begini? Taruh barang itu sekarang. Ya. Kak, maaf. Yang aku janjikan, ikan itu dan pakan ikannya mungkin akan keterlambatan. Bukan masalah besar. Jangan dipikirin ya. Sebenarnya ada apa? Ceritain ke kakak. Kakak belain kamu. Apa maksudnya nggak bisa kirim? Dia menipu uang jerih payah kami. Sekarang dapat karma. Tambak ikannya. Ikannya mati semua. Mulai sekarang, kami takkan lagi jual ikan ke Rizky. Kak, mulai sekarang, semua ikan ini akan kujual. Kalau ada kerjasama, bicarakan saja dengan saya. Kamu siapa? Saya doktor hewan satu-satunya di desa ini. Sekarang warga desa memberiku hak menjual ikan. Begini saja, kita 10.000 per pot. Oh ya, ada lagi. Aku bisa segera menguraikan resep pakan itu. Nanti, kamu bisa 1.500 per pon. Beli semua pakan kami. Kalian tahu harga ikan di pasaran sekarang? Berani-beraninya 10.000 per pon. Ikan di restoran itu mahal loh. Satu ponnya puluhan ribu. Kami jual 10.000. Itu sudah potongan harga. Kalaupun 1.000, aku takkan beli ikan kalian. Aku hanya anggap Rizky adikku. Ikannya saja yang kubeli. Yang lain tak akan kulihat.
Pak Dimas, lihat saja. Beli ikan siapapun sama saja, kan? Baik, ikuti harga adik Anda. 2.001 per kilo. Anda nggak rugi. Ikan kami dari desa yang sama. Kualitasnya sama semua. Saya bilang nggak mau, ya nggak mau. Saya hanya kerja sama dengan adik Rizky. Ikan itu, kalaupun busuk ditambak, itu bukan urusan saya sedikit pun. Dengar ya, ikan desa kami terkenal 2.000 per kilo. Nggak rugi. Betul. Ikan desa kami di sekitar sini itu terkenal. Bagus. Benar, sekarang 2.000 per kilo. Itu sudah untung buat kalian. Nanti kalau harganya naik, kalau mau beli lagi, nggak akan ada lagi yang semurah ini. Kalian pikir ikan ini terkenal karena jasa kalian? Pemilik perusahaan itu memangin kemampuan riset Rizky. Pakan ikannya bagus, dikembangin dengan hati-hati, makanya kualitasnya begini. Tanpa pakan ikan Rizky, kalian bukan apa-apa. Peneliti Santoso demi kontrak ini minum sampai lambungnya robek. Bahkan gratis bantu perusahaan kami dengan dukungan teknis. Dia bahkan menandatangani kontrak denda 3 kali lipat. Jadi begini caranya kalian membalasnya. Oh, begitu. Pantesan dia punya uang untuk denda 3 kali lipat. Itu kan uang kita juga. Ini semua karena rumah dan tambak kami jadi jaminan untuk pinjam di bank. Adik Rizky, kamu riset pakan ikan. Itu butuh banyak waktu dan tenaga. Ditambah lagi saat pengiriman ikan ada kerugian. Kalau dihitung itu, untungnya nggak banyak kan? Kamu berjuang keras demi warga agar mereka hidup lebih baik. Kamu baik sekali pada mereka. Tapi begini balasan mereka sungguh mengecewakan. Aku buta dan bodoh, makanya aku percaya mereka. Beri aku 3 hari. 3 hari lagi, 1,5 juta kilo ikan semua akan kuberikan. Waduh, adik Rizky. Aku percaya kamu. Tapi kalau ada masalah, bilang kakak yang tanggung. Kenapa kamu nggak mau terima ikan kami? Kamu ini melanggar kontrak. Bayar, ganti, rugi. Kontraknya antara bos kami dan peneliti Santoso. Nggak ada hubungannya dengan kalian. Bayu, kalian jangan di sini bikin onar. Aku nggak peduli. Hari ini dia harus terima ikan kami. Kalau enggak, ini belum selesai. Bener, nggak terima ikan, jangan harap pergi. Kalau tahu diri, cepat terima ikannya. Jangan paksa kami main tangan. Kalau hari ini nggak terima ikan kami, jangan harap bisa pergi. Kami nelayan, bukan orang yang gampang ditindas. Kalau kami sudah terpaksa, aku bisa berbuat apa saja. Cepat turunkan, cepat. Jangan bikin onar di sini. Adik Rizky, tenang. Biar kakak yang urus. Aku sudah lihat semua macam masalah. Cuma orang sepertimu, apa bisa melawanku? Tunggu. Turunkan. Kalian ngapain? Turunkan. Bos, Basak bos besar kan? Permintaan ikan bapak pasti besar sekali. Di sekitar sini, hanya desa kami yang bisa memenuhi permintaan bapak. Kalau ada masalah, kita bisa bicara, iya kan? Wah, tadi bukannya sombong sekali. Sekarang gimana? Lihat senjata asli, langsung takut. Aduh, Pak Dimas. Bener kata Bayu. Anda bisa untung. Itu kan berkat kami para nelayan ini. Kami susah-susah beternak. Tanpa kami, mana ada ikan untuk dijual. Ini pelanggaran kontrak sepihak. Kalaupun lapor polisi, kalau polisi datang, mereka juga akan memihak kami. Kamu harus beri penjelasan. Nanti reputasimu rusak. Lihat saja, siapa lagi yang mau beli ikan. Pak Dimas, kok Anda tidak bisa dipercaya? Nanti siapa lagi yang berani berbisnis dengan Anda? Awas perusahaan Anda bangkrut ya. Betul. Tanpa ikan dari desa kami, bisnis Anda takkan bertahan lama. Aku sudah lama di bisnis ini. Aku punya banyak sumber. Gak beli ikan kalian, aku gak rugi sepeser pun. Justru kalian, tanpa pakan ikan, peneliti Santoso ikan tak laku. Beberapa waktu lagi ikan kalian mati semua. Nanti kalian tak dapat sepeser pun. Adik Rizky, lihat saja mereka. Lihat saja perlakuan mereka. Sungguh tidak sepadan. Aku salah menilai. Aku percaya mereka. Kukira asalkan kita berusaha bersama, semua kita bisa hidup bahagia. Semua salahmu. Kalau bukan kamu yang bikin onar, apa bisa jadi begini? Gawat sekarang, ikan tak laku. Kita semua ikut celaka. Betul. Kalau bukan kamu yang menghasut, apa kita bisa sama Rizky jadi begini?
Bayu juga demi kebaikan desa kita. Percaya, dia pasti punya cara untuk menyelesaikannya. Benar, Bayu pasti punya ide. Kita semua dengarkan Bayu. Pak Dimas, mohon, semua ini demi hidup kita. Tanda tangani saja kontrak kami ya. Beli saja ikan kami. Jangan ingkar janji ya. Minggir! Aku cuma sama Rizky. Kalian itu siapa? Pak Dimas, Anda kaya raya. Kenapa nggak bantu kami? Kami nelayan ikan, sudah berjuang keras. Apa Anda nggak bisa mengerti kami? Betul. Anda, bos, harus punya hati. Kami hampir nggak bisa makan. Beli ikan kami sedikit. Bukankah itu seharusnya Anda lakukan? Betul, Pak Dimas. Lihat Anda, bos besar begini, malah sama kami, rakyat kecil, ngotot. Bisnis harus punya hati. Bantuan sebesar ini aja nggak mau. Nanti siapa lagi yang mau kerja sama? Jangan paksa kami. Sudah selesai belum? Semua, lihat sini. Hidup ini nggak enak. Bos besar menindas rakyat. Aduh, hidup ini nggak enak. Jangan bikin ribut di sini. Jelas-jelas kalian yang cari masalah. Malah kalian yang mengeluh duluan. Bangun semua. Baiklah, asal Rizky mau beli ikan kalian, aku beli. Rizky, begini. Karena menghargai muka Pak Dimas, aku beri kamu kesempatan lagi. Kamu kasih pakan gratis, ikan kita jual 2001. Jual semua ke kamu, iya? Rizky, apa lagi yang kamu pikirkan? Ini sudah tawaran terbaik kami. Betul. Jangan nggak tahu diri. Cepat setuju. Kenapa harus aku? Aku nggak untuk 1 rupiah pun dari kalian. Aku sudah sekuat tenaga membantu kalian jual ikan. Dan hasilnya, aku malah disalahkan dan dimaki-maki. Kenapa aku harus setuju? Baiklah, karena kamu sudah bantu kami cari pasar ikan, untung dari pakan ikan ini kami juga nggak ambil untung. Kamu jual 700 per kilo ke aku. Anggap saja balasan untuk kami ya. Hebat sekali omongannya. Dasar tak tahu diri. Kami sudah mengalah. Kamu masih nggak mau. Kamu pikir kamu siapa? Rizky, kamu kan sudah sering membantu kita. Nggak akan rugi kan? Cepat, setuju saja. Bagi kebaikan semua. Rizky, kita semua melihatmu besar. Sekarang kami minta tolong. Kamu berani menolak. Di matamu masih ada paman ini. Masih ada desa ini. Rizky, kamu ini kok nggak tahu diri sih? Kami minta tolong, kamu malah banyak alasan. Apa kamu gak punya hati nurani? Baik, untungnya kalian menghargai saya. Saya ini bukan orang yang tidak punya hati. Kita kan satu desa. Tuh kalian, saya bantu kalian membujuk Pak Dimas. Nah, begitu dong. Harusnya dari tadi belajarlah untuk memikirkan warga. Betul. Nanti kalau ada untung, jangan lupa kami. Rizky, aku tahu kamu akan bantu jual ikan. Kalau enggak, denda mahal ini kamu sanggup bayar. Betul, betul. Denda ini itu bukan jumlah kecil. Nanti kalau nggak sanggup bayar, keluarga kamu ikut menderita. Keluarga kamu bisa hancur. Itu juga bisa terjadi loh. Soal denda itu bukan urusan kalian. Aku katakan ini sekali saja. Selama aku, Rizky, masih di desa ini, aku takkan biarkan siapa pun mengambil ikan dari sini. Adik Rizky, kamu akhirnya sadar juga. Mereka ini semua tak tahu diuntung. Kamu baik sekali sama mereka, tapi begini balasan mereka. Sungguh mengecewakan. Rizky, kamu bercanda ya? Kita kan satu desa. Jangan begitu panas dong. Kalian semua tak tahu diuntung. Demi kalian, aku sudah berjuang keras. Aku hanya ingin kalian hidup lebih baik. Dan begini balasanmu. Kalian malah menjadi durhaka. Bahkan pakai cara licik. Kalian benar-benar menjijikkan. Kamu bilang siapa tak tahu diuntung? Dasar tak punya hati. Kamu kan juga dari desa ini. Jangan lupa orang tua. Kamu bantu desa sedikit. Memangnya kenapa? Betul. Lihat dirimu sekarang. Dasar tak tahu diri. Berani-beraninya melawan kami. Dasar tak tahu diuntung. Syih, Rizky. Jangan kira tanpa kamu, ikan kami tak bisa terjual. Dulu tanpa kamu, hidup kami tetap berjalan. Kamu terlalu sombong. Kamu lihat kan? Semua orang tak suka kamu.
Dari awal, kamu cuma mau untung. Lalu pura-pura untuk bantu kami. Padahal, semua itu demi dirimu sendiri. Untuk untungmu. Menurutku, kamu harus merenungkan diri. Kamu egois banget, sialan. Aku selalu jujur. Aku tak bersalah. Aku tak perlu merenung. Siapa yang berutang pada siapa? Kalian semua tahu bagaimana aku pada kalian. Kalian semua lihat. Kalian yang berutang padaku, bukan aku yang berutang. Mulai sekarang, aku takkan dipaksa moral. Takkan jadi alat cari uang kalian. Jangan sok jagoan. Tanpa ikan desa, gimana kamu selesaikan kontrak 150 ton ikan? Harusnya kamu mohon pada kami, bukan sok keras di sini. Kalau bukan karena muka orang tuamu, hari ini pasti kau beri pelajaran. Betul, orang tuamu masih di sini, di desa ini. Kalau kamu masih keras kepala, tak peduli nasib kami. Kami punya cara buatmu menyesal. Rizky, tanpa kami, kamu tak ada apa-apanya. Menunduk sekarang masih sempat. Asal kamu mau bantu desa seperti dulu, kami bisa melupakan semuanya. Rizky, pikirkan baik-baik ya. Orang tuamu sudah tua. Kalau mau mereka menikmati masa tua, kamu nurut saja. Bantu kami jual ikannya. Jangan melawan kami lagi. Berani mengancam orang tuaku? Aku sudah lama tak mau di sini. Aku akan suruh orang tuaku pindah sekarang. Tak perlu kalian usir. Mulai sekarang, aku putus hubungan dengan kalian. Kamu pikir kalau pergi dari sini bisa lebih baik? Di desa lain, takkan ada yang sebaik desa kita yang mau memaafkanmu. Nanti, kamu baru tahu apa itu menyesal. Hanya kami yang mau memberimu kesempatan. Jangan gak tahu diri. Benar kata mereka. Kamu gak mau merenung salahmu. Masih saja membantah. Dengar ya. Kalau berani keluar dari desa ini, jangan pernah kembali. Jangan harap kami ingat baikmu lagi. Cukup! Aku tak butuh maaf kalian. Mulai hari ini, ikan ini aku tak akan urus lagi. Kalian semua, enyah dari rumahku. Pergi! Beraninya pukul. Hari ini akan kuberi kau pelajaran. Usir mereka. Dengar ya, akan kubuat kau membayar akibatnya. Ayo, pergi. Bersihkan semua ini, merusak pemandangan. Kak Dimas, aku sudah merepotkanmu sangat hari ini. Aku tak mau lagi mereka membantuku lagi. Aduh, jangan sungkan. Atur dulu urusanmu di rumah ya. Aku duluan ya. Kak Dimas, makasih banyak ya sudah membantuku. Tenang saja, kontrak ikan besar 300 kilo itu pasti akan kuberikan tepat waktu. Adik Rizky, aku percaya kamu. Kedepannya, kalau ada masalah apapun, bilang saja. Pintu Dimas ini selalu terbuka untukmu. Aku duluan ya. Rizky ada. Rizky ada. Saya Rizky. Anda? Halo, saya dari Desa Sumber Makmur, Kepala Desa Fajar. Saya mau tanya, dulu Anda bilang mau beli ikan desa kami. Janji itu masih berlaku? Tentu saja. Berapa banyak ikan di desa Anda? Belum 150 ton. Para pedagang geli tekan harganya terlalu keras. Warga desa sudah hampir tak tahan lagi. Begini, besok saya ke desa Anda untuk survei langsung situasinya. Kalau kualitas ikannya memenuhi standar, saya jamin harga beli saya pasti lebih adil dari para pedagang serakah itu. Wah, bagus sekali. Ini laporan uji ikan desa kami. Anda bisa lihat dulu. Ikan ini dagingnya segar, kadar oksigennya juga standar. Di desa kalian, ikan yang memenuhi syarat, aku ambil semua. Pak Rizky, Anda yakin mau ambil semua ikan di desa kami? Para pedagang dulu ambil setengah, lalu kabur. Warga sampai sekarang masih takut. Pak Fajar, aku sudah datang. Aku tak berniat pulang tangan kosong.
Asal di desa kalian ada ikan yang memenuhi syarat, aku ambil semua. Asik. Pak Rizky, soal harganya... Aku tahu kalian semua khawatirkan apa. Makanya, sekarang kita harus atur aturan ini dengan jelas. Harga beli saya 2.000 per pon. Harga pedagang biasanya 2.100 per pon. Selisihnya Rp100 itu adalah upah saya untuk cari pasakan pengiriman. Ini... Asal kualitas ikan kalian bagus, seberapa banyak pun saya ambil semua. Takkan ada ikan yang tidak laku. Tapi saya mau ikan yang hidup dan sehat. Kalau ada ikan mati atau sakit, saya tak akan terima. Kalau saya tahu kalian curang, saya langsung batalkan kontraknya. Saya tak akan bayar sepeser pun. Kalau kalian tak keberatan, kita sekarang bisa langsung tekan kontrak. Kalau syarat yang saya sebutkan tadi kalian merasa sulit, sudah, saya akan ke desa lain saja. Jangan, kami setuju. Jujur, kami tak sangka Bapak menawarkan harga setinggi ini. Para pedagang sebelumnya tekan harganya terlalu rendah. Kami sekarang sudah benar-benar tak berdaya. Iya, benar. Karena semua orang tidak ada masalah, maka sekarang kita tekan kontraknya. Di sini juga tertulis sangat jelas, sesuai yang kita bahas tadi. Pak Rizky, saya tekan. Kami, para nelayan di desa kami, akhirnya ada harapan. Selanjutnya, saya akan gratis memberikan kalian rencana budidaya ikan dan membuat rencana ilmiah. Nantinya, ikan kalian akan makin bagus dan harganya juga akan makin tinggi. Pak Rizky, kami jadi sungkan. Bapak sudah sangat membantu kami. Kami harus membayarnya. Ini semua atas kemauan saya. Tapi soal ini, apa kalian semua mau diskusi dulu? Pak Santoso, tidak perlu minta pendapat kami. Kepala Desa Fajar adalah kepala desa kami, sarjana. Dia terpelajar dan berpengalaman. Putusannya pasti kami percaya. Dia sudah banyak membantu desa kami. Kepala Desa Fajar selalu cari tahu harga di pasar. Dia tahu susah kami nelayan. Putusannya pasti aman. Iya kan? Ya. Kalian selalu memuji. Yang saya lakukan itu sudah tugas saya. Saya sudah cari tahu di pasar. Saya tahu kondisi pasar ikan sekarang sangat sulit. Pak Rizky mau beli ikan kami dan menawarkan harga yang wajar. Wajar Pak dia dapat untung. Baik, terima kasih. Kedua desa ini dekat sekali. Perbedaan antara orang-orang begitu besar. Bayu! Bayu! Aduh, kok kamu masih di rumah? Ikan di desa ini belum laku semua. Cepat cari cara. Aduh, bukan. Kenapa buru-buru? Kan baru angkut beberapa truk, lagi dijual. Beberapa truk? Itu mana cukup? Jauh dari habis. Lihat, sudah berapa lama ikan ini nggak laku, nanti nggak akan busuk. Dulu kamu yang berani-beraninya bilang bisa jual semua ikannya, lalu suruh kami serahkan semua ikan. Sekarang, ikan-ikan ditambak, mau mati semua. Kamu marah... kamu bisa nggak sih? Betul, kami masih menunggu jual ikan untuk hidup. Kamu malah di sini tidur nyenyak. Jangan kira jual beberapa truk berarti aman. Kalau ikannya nggak laku, kamu sanggup tanggung rugi ini? Bukan. Kalian tahu apa? Aku tahu apa yang kulakukan. Ikan ini pasti laku. Cepat pulang, jangan khawatir. Kak Bayu, gawat. Ada apa? Aku kan masih di sini. Ikan yang kamu angkut tadi, semua dikembalikan. Apa? Ikan yang kamu bawa itu, semua dikembalikan. Apa?
Benar, Kak Bayu. Ikan-ikan itu baru sampai di pembeli, dia baru buka. Semua itu ikan sakit dan mati. Pembelinya menunjukku dan memarahiku habis-habisan. Dia juga mengancam, dia tak akan pernah lagi berbisnis dengan kita. Kenapa bisa begini? Kita mana tahu. Waktu ikannya ditambak masih hidup-hidup. Siapa sangka sampai ke tanganmu jadi begini. Bisa jadi saat kalian mengangkutnya, ikan-ikan itu rusak. Menurutku, pasti saat kamu mengangkutnya ada masalah besar. Coba kamu pikir, apa saat mengangkutnya kamu tidak menjaganya? Sekarang malah menyalahkan kami. Dulu kamu bangga-bangga, janji setia, ikan bisa laku. Makanya kami serahkan ikannya. Sekarang malah begini, semua jadi tanggunganku. Bagus, kalian malah balik menyalahkan aku. Aku percaya kalian, makanya aku tak periksa kualitas ikan ini. Lalu kalian, padahal tahu kalau ikan ini kualitasnya bermasalah. Kalian kasih aku ikan mati, ikan busuk, semua ditumpuk padaku, biar aku yang kena salah. Kalian, hati nurani kalian dimakan anjing ya. Cuma campur ikan mati kan? Apa sih yang serius? Ikan kan? Pasti mati. Mana bisa jamin setiap ikannya ikan segar yang lincah? Kamu bilang apa? Betul. Dulu kamu sendiri yang bilang lebih hebat dari Rizky. Bahkan ikan mati pun bisa dijual. Sekarang, kalau ada masalah, malah salahkan kami. Aduh, Bayu. Dulu, kamu yang memimpin untuk merusak bisnis Rizky. Juga meracuni ikan di tambaknya. Sekarang Rizky juga tak peduli kita. Aduh, kamu harus menjual semua sisa ikan kita semua ya. Kalau tidak, kita semua ini bagaimana hidupnya nanti? Betul, lihat Rizky. Dulu waktu dia bawa jual ikan, tidak pernah ada masalah. Lihat kamu. Otaknya nggak ada. Tapi emosinya besar. Jangan ngawur, siapa bilang aku kalah dari Rizky? Wah, masih saja membantah. Faktanya sudah jelas. Kamu memang kalah dari Rizky. Dia bisa cari pasar yang stabil. Kamu jual ikan saja gagal. Aku gagal. Hah? Betul, Rizky tuh hebat banget. Dia kayak orang lain, cuma bisa omong besar. Kalau sudah harus beraksi, langsung gagal. Kalian jangan keterlaluan, awas kalian ya. Kalian gak punya malu? Apa kalian gak punya hati? Anakku, demi jual ikan, tiap hari sibuk-sibuk, gak ada waktu istirahat. Tapi kalian, ada sedikit masalah, kalian langsung datang untuk menuntutnya, kan? Jangan belain dia lagi. Ikan keluargamu sudah dia jual. Keluarga Bayu gak khawatir. Malu kami. Ikan kami hampir mati ditambak. Gimana kami hidup? Kamu, Bayu memang hebat. Sekarang ikan kami gak ada pembeli. Dirinya malah gak khawatir. Semuanya, jangan begitu. Kali ini, sial. Siapa tahu, nanti Bayu ke kota mencarinya. Bisa dapat pembeli besar dan menjual semua ikan kita. Masih Rizky yang baik. Dulu dia bawa kita untuk cari uang gak ada masalah begini. Sekarang malah ikan gak laku, malah cuma masalah. Ya, kalau tahu begini, saat Bayu harusnya ikut. Tapi sekarang sudah kena tipunya. Cukup! Jangan bicara sembarangan. Aku langsung ke kota, cari pembeli besar. Hari ini, aku pasti menjual semua ikan ini. Biar kalian tahu hebatnya aku. Bu, aku pergi dulu. Minggir! Adik Rizky, hebat kamu ya. Gak nyangka, kamu beneran bisa mengantar 3 juta kilo ikan. Katanya 3 hari, ya 3 hari. Gak telat sepunti pun. Kemampuanmu hebat banget. Pak Dimas, Anda terlalu baik. Tanpa dukungan Anda, mana mungkin begitu lancar. Tapi kali ini juga harus berterima kasih pada Pak Fajar atas bantuan desa mereka. Pak Rizky, Anda terlalu baik. Andalah yang membawa harapan bagi desa kami. Kami semua sangat berterima kasih. Sana, bayar utang adik Rizky. Jangan buat dia menunggu. Baik. Makasih Pak Dimas. Baiklah, semua jadi lega. Adik Rizky, kemampuanmu aku makin kagum.
Aku punya klien besar. Mereka mau 1 juta kilo ikan. Cuma kantor mereka dari sini agak jauh. Kalau kamu mau ambil saja proyek ini. PT Laut Maju. Pak Dimas, ini kan untung besar. Kalau proyek ini berhasil, kita dapat untung, nanti kita bagi 2. Wah, aku suka gaya kamu ini. Soal ini, kita sepakat. Aku pinjamkan armada truk untukmu. Soal transportasi, kamu nggak usah khawatir. Makasih Pak Dimas. Kalau nanti Anda butuh bantuan saya, Anda bilang saja. Oke. Kerja dulu ya. Kalau ada masalah, langsung hubungi aku. Baik, kami pamit dulu. Sampai jumpa, Pak. Baik, sampai jumpa. Bagus. Rizky, kamu hebat banget. Aku tak menyangka kamu sehebat ini. Bukan hanya menyelesaikan masalah desa kita, tapi juga mendapatkan bisnis sebesar ini. Ini hasil kerjasama kita bersama. Kerjasama kita baru mulai. Iya, selanjutnya kita jangan lengah. Tentu saja, Pak Fajar. Nanti kita bisa untung bareng ya. Dibimbing olehmu, kita pasti akan makin baik. Yuk. 2001 per kilo. Kamu gila ya? Pak. Kan kali ini promo khusus 2.000 per kilo. Ikan ini 2.000. Kamu mau merampok ya? Harga pasar sekarang. Apa kamu tahu? Pak. Ada. Bisa berantem dengan Rizky. Kayaknya kalian juga nggak bisa diandal. Jangan buang-buang waktuku. Cepatnya. Rizky, kita lihat saja. Pak Bayu kan? Aku malah tertarik dengan ikanmu. Benar. Yuk, ikut aku masuk. Kita ngobrol. Baik. Kak, Bapak nggak bilang apa pekerjaan Papa. Langsung setuju kerjasama denganku. Yo, duduk. Boom. Ini pemilik PT Laut Maju. Gimana? Sudah tulus kan? Wah, Kak, Bapak bos besar ya. Maaf. Kalau gitu, kita kerjasama gimana ya? Terserah kamu. Mau gimana ya gimana. Aku percaya kamu. Oke, bos. Itu saya mau jelaskan dengan Bapak ya. Ikan kami ini kualitasnya mantap. Di sekitar sini sudah terkenal. Asal harga Bapak pas, mau berapapun ada. Uang perusahaan sudah kuhabiskan bayar utang judi. Duluan dapatkan ikannya. Nanti cari alasan untuk turunkan harga. Dia cuma nelayan kecil. Memangnya bisa apa? Sini, layani beliau baik-baik. Pak Bayu, bikin dia senang. Hah? Pak Bayu, makan buah ya, minum ya. Makasih. Tuangkan. Minum lagi. Kan ku bilang si Rizky itu pasti cuma pura-pura. Negosiasi, mana ada susah. PT Laut Maju ini efisiensinya cepat banget ya. 500 ton ikan semua sudah masuk pasar. Pantas saja perusahaan besar. Cepatnya tak pernah terpikirkan. Ini semua berkat bantuanmu. Tanpa kamu, seluruh warga desa dan para nelayan takkan sekooperatif ini. Mana mungkin lancar begini. Kesuksesan hari ini, kamu berperan besar.
Aduh, Pak Rizky, jangan pujian lagi, Pak. Aku jadi malu. Wanmu, kamu bisa cari partner yang terpercaya dan membawa semua orang untuk sukses bersama. Minum teh. Adik Rizky, kerjasama kali ini sangat menyenangkan. Kualitas ikannya bagus sekali. Ini semua berkat kamu. Pandi, Anda terlalu baik. Kalau nanti ada kesempatan untuk kerjasama lagi, Anda harus cari saya. Tentu saja. Saya bukan hanya percaya karaktermu, tapi juga kemampuanmu. Selama kamu punya barang bagus, saya beli semua. Bos, saya salah. Saya salah, bos. Kali ini saya salah, bos. Ampuni saya kali ini, bos. Kamu ini ngapain? Kamu ngapain? Pak Andi, manajer Rudi dari Departemen Bisnis menggelapkan dana perusahaan. Belasan miliar untuk bayar. Saya juga baru saja memastikan kebenarannya. Jatuhnya terlalu besar, sampai tak bisa ditutupi. Apa? Asal brengsek. Perusahaan percaya kamu, memberimu wewenang. Ini cara membawa dia ke kantor polisi. Jangan sampai kurang sepeser pun. Usir semua uangnya kembali. Baik. Pak, saya salah, Pak. Hak! Adik Santoso, maaf sekali. Perusahaan punya pengkhianat. Maaf sudah merepotkan Anda. Nggak apa-apa. Ayo, kita ke atas, kita bicara. Jangan biarkan masalah ini merusak suasana hati. Biar kami masuk! Ada apa ini hari ini? Perusahaan ini nggak bisa tenang ya. Berhenti semua! Dengar ya. Di sini bukan tempat yang bisa kalian paksa. Tanpa janji temu, siapapun nggak boleh masuk. Hei. Buka mata besar-besar. Lihat baik-baik. Tahu siapa aku? Kalau urusanku terganggu, apa kamu sanggup tanggung? Cepat, minggir! Betul. Kalau nggak minggir, kamu akan tahu rasa. Kenapa kami nggak boleh masuk? Kami antar ikan. Cari bos kalian, buat kerjasama. Ada apa ini? Oh, ini kami datang antar ikan. Sudah janji sebelumnya. Kenapa sekarang kami nggak boleh masuk? Antar ikan? Perusahaan kami memang ada pemilik dari luar yang antar ikan. Tapi ikan itu sudah lunas dan masuk pasar. Apa kalian salah orang? Kamu ngomong apa sih? Pasti kamu yang salah. Hari ini ikan ini harus kami antar. Jangan wes. Betul. Perusahaan besar begini, kok mau nggak ngaku janji? Kami nggak takut sama kalian. Betul. Kami bukan orang yang gampang ditindas. Hari ini ikan ini pasti kami antar. Minggir, jangan buang waktu kami. Kalau nggak, lihat saja nanti. Mereka sama saja seperti dulu. Minggir, jalan. Dipukul, perusahaan besar menindas. Semuanya, tolong saksikan. Perusahaan besar kami selalu jujur. Kami tak takut cara kalian. Jangan sok tua di sini. Kami tak tertipu. Bayu, jangan buang waktu. Cepat telepon bos besarnya. Suruh dia keluar bicara. Sudah kupanggil, nggak diangkat. Bos besarnya sibuk, nggak dengar teleponnya. Tapi tenang saja, bos pasti akan selesaikan. Jangan buru-buru. Bos seharusnya tidak sibuk sekarang. Bayu Pratama, coba telepon lagi. Warga sekalian, lama tak jumpa. Rizky, pasti ini ulahmu. Kalau tidak, kenapa mereka tidak izinkan kami masuk? Apa maumu sebenarnya? Bayu, jangan asal menuduh. Berikan buktinya. Jangan asal ngarang. Rizky, jadi ini yang kau maksud. Warga tak tahu Tapi aku malah harus berterima kasih. Tanpa kalian, Rizky takkan datang ke desa kami. Bahkan membantunya ikannya. Bahkan membawa kami hidup. Makasih ya. Fajar, jangan sindir mereka. Nggak perlu marah. Aku nggak sindir, aku tulus. Aku sungguh-sungguh berterima kasih karena memberi kami kesempatan ini. Soal kalian ini, Dimas sudah bilang. Ternyata, ini warga tak tahu diuntung. Ngomong apa sih? Kalian bisa apa? Dengar ya. Nanti kalian semua kupecat. Cepat, izinkan kami turunkan muatan. Jangan halangi kami cari uang. Siapa? Kamu siapa? Dia tanya aku siapa.
Aku ini teman istimewa bos kalian. Adik kan? Perusahaan ini nanti aku yang putuskan. Bos kalian kalau lihat aku juga harus hormat padaku. Bayu? Benarkah yang kamu bilang? Kamu benar-benar dekat dengan bos perusahaan ini? Kan sudah aku bilang, ikut aku. Kita akan kaya raya. Bayu, kamu hebat banget. Tahu begini, seharusnya ikut Bayu. Jadi kayak gini, buat apa repot-repot dulu? Bayu, karena kamu hebat, suruh saja mereka tolak ikan Rizky. Lihat saja, dia masih sombong nggak? Kamu saja. Kamu, ikan Rizky itu tolak semua ya. Ngomong sama kamu. Dasar tuli. Percaya nggak? Nanti kamu yang pertama ku pecat. Kalian tahu gak siapa orang di depan kalian? Aku nggak peduli. Dia lebih hebat dariku. Hello, PT Laut Maju. Presiden, Andy Gunawan. PT Laut Maju. Andy Gunawan, Ketua. Lihat penampilanmu. Masih mau... Nama. Berani-beraninya ngerjain aku. Kamu kira aku anak kecil? PT Laut Maju. Ketua. Beraninya kamu pura-pura jadi siapapun. Benar-benar lancang sekali kamu. Bayu Pratama. Jangan bikin ulah di sini. Pak Andi itu memang hebat. Perusahaannya sebesar ini, jangan fitnah lagi. Beberapa hari dia sudah masuk koran. Coba lihat sendiri. Pak, ini edisi terbaru koran bisnis. Hari ini, biar kalian lihat siapa yang sebenarnya Ketua PT Laut Maju. Andi Gunawan sudah lama mengelola perusahaan ini, tak pernah main curang. Tidak seperti orang lain yang tidak punya kemampuan melihat siapapun seperti penipu. Dia beneran ketua. Gawat nih, harusnya nggak ikut-ikutan. Lalu Rudi Setiawan? Rudi Setiawan mana? Rudi Setiawan! Dia dari perusahaan kami, manajer bisnis. Tapi dia juga koruptor, yang korupsi lebih dari 10 miliar. Sekarang dia sudah berbelenggu, menyesal di kantor polisi. Beraninya dia menipu saya. Kalau gitu, uang muka kami juga akan ditarik kembali, kan? Untung masih punya otak. Uang korupsi itu, polisi akan menagihnya kembali sampai habis. Nggak bisa, dengar ya. Uang mukanya sudah kalian terima. Ikan ini juga harus kalian terima. Bayar sisanya sekarang juga. Betul, perusahaan besar begini, masa mau nggak bayar? Kalau nggak terima ikannya, kami nggak akan pergi dari sini. Di mana kontraknya? Di mana dokumen yang sudah ditandatangani? Cuma karena omonganmu, kamu mau aku bayar kegagalan koruptor? Mereka dari sini. Kalau mereka nggak mau balikin uang muka, langsung lapor polisi. Cepat pergi! Ade Rizky, ayo ke atas, kita bahas bisnisnya. Wah, proyek bagus, ini nggak boleh terganggu drama begini. Rizky, kamu nggak boleh biarkan kami mati. Ikan-ikan ini nggak laku. Kalau begini, seluruh desa kami bakal mati kelaparan. Sekarang kamu sudah besar. Nggak boleh lupakan warga desa. Kamu punya hati nggak sih? Bantu orang luar, gak bantu orang sendiri. Nanti kamu pasti kena karma. Sekarang seluruh desa memohon padamu. Kalau kamu berani nggak peduli, besok aku tanya ayahmu, kok bisa membesarkan anak durhaka sepertimu? Dulu kalian menghusarku dari desa. Kenapa nggak terpikir untuk berlutut memohon? Dulu kalian mengkhianatiku. Kenapa sekarang malah pakai moral untuk mengancamku? Dulu Dimas bilang, kalian balas budi dengan dendam. Aku kira dia berlebihan. Ternyata, kenyataannya lebih seru dari cerita. Dengan cara sepertimu, berani mau kerjasama. Rizky, asalkan kamu bantu kami jual ikannya, komisi kamu dulu, kita bisa abaikan saja. Iya, cuma salah paham. Asalkan kamu mau, kita masih satu keluarga. Satu keluarga?
Dulu kalian bilang aku tak tahu diuntung, tak punya hati. Kenapa waktu itu kalian tak warga? Sekarang ikannya tak laku, malah pakai warga desa, para leluhur. Dengar ya, aku tak akan bantu kalian jual seikan-ikan pun. Usir mereka. Adik Rizky, ayo ke atas, kita bahas urusan. Jangan biarkan sampah mengotori telinga. Ayo, cepat! Jangan pergi, Rizky! Rizky! Jangan sombong. Semua salahmu. Ikan kita macet kan? Harusnya nggak percaya sama bajingan. Bayu Pratama, dasar brengsek. Harusnya ikut Rizky. Nggak akan begini. Ikan sudah busuk. Uang bayar nggak? Kan ku bilang jangan cari masalah sama Rizky. Ikan ini nggak ada pakan. Nanti pasti mati kelaparan kan? Betul, ikan-ikanku sekarang semuanya lesu, nggak mau bergerak, kurus, jadi nggak laku. Semua salahmu. Dasar ikut-ikutan sama Bayu itu. Jadi sekarang gimana, ha? Gimana dong? Mana aku tahu kalau Bayu nggak bisa jual ikan. Kan aku bawa kalian cari Rizky, biar dia jual pakan ikan ke kita. Ayo! Hey yo! Rizky. Bukannya kalian bilang pakan ikanku terlalu mahal? Aku tak tahu diuntung dan mau usir aku dari desa. Kenapa? Sekarang nggak mahal lagi. Ini semua salah paham kan? Kita semua itu ditipu sama si Bayu sialan itu. Kita semua ditipu. Pakan ikan yang kita beli dulu sudah habis. Ikan-ikan ini mau mati kelaparan. Aku punya 500.000. Tolong jual aku 500 kilo pakan ikan. Aku juga mau. Seingatku dulu, sepertinya kamu yang bilang pakan ikanku mahal. Nggak mahal. 1 kilo 1.000, nggak bisa. Kalau gitu 1 kilo 1.500. Oke kan? Kenapa? Sekarang nggak mahal lagi. Rizky, kamu kan sarjana. Kenapa harus sama-sama dengan kami? Pakan ikanku habis. Jual aku juga. Warga, menurut kalian, iya kan? Iya. Justru sekarang aku kebetulan punya pakan ikan, jadi Syukurlah. tapi tinggal 1 karung ini. Aku mau. Tapi aku nggak jual. Rizky, Kenapa kamu merusak pakan ikan kita? Ini pakan ikan terakhir. Diperusak Rizky, begini saja. Ini pakan penyelamat ikan. Rizky, kenapa dibuang bukannya dijual ke kami? Betul. Ini pakan yang ku coba sendiri. Mau aku gimana, ya gimana. Gak perlu izin kalian, kan? Rizky, ngomongnya kok begitu? Kita ini semua orang tuamu. Kamu kan mahasiswa, kok nggak sopan begini? Betul. Kenapa harus ikut-ikutan sama kami? Aku sama orang gak sopan. Sikapku memang begitu. Bukannya kalian bilang pakan ikanku gak resmi dan bisa bulu ikan. Sekarang aku sudah hancurkan, kan? Pas banget sama maunya kalian. Aku gak akan jual ke kalian. Dia nggak jual, aku jual. Rizky, bukan aku yang bilang ya. Kita ini kan tetangga. Kamu tega melihat ikan kita mati dan tak laku? Betul, benar. Ngapain kamu kesini? Biar saya perkenalkan. Ini Presdir PT Samudra Raya, Agus Wibowo. Pak Agus sudah kerja sama denganku. Dia akan beli ikan kita mahal. Benarkah? Ada harapan. Aku bukan hanya bisa beli semua ikan mahal, tapi juga bisa bagi desa memberi pakan ikan murah. Benar, Samudra Rayaku itu perusahaan publik. Bukan seperti toko kecil rongsokan. Kita lihat saja. Siapa lagi yang mau beli pakan ikan jelekmu? Bayu memang hebat. Bisa menemukan bos besar seperti ini. Desa kita akan mengandalkan Bapak Agus. Aduh, jangan sungkan. Ayo, kamu harus bicara baik-baik sama Pak Agus, biar pakan ikannya dijual lebih murah. Jangan kayak si tak tahu diri itu.
Tenang saja, Pak Agus sudah setuju. Setiap kilo pakan ikan hanya Rp500 untuk kita. Pakan ikannya harganya lebih murah dari Rizky. Dan hasilnya lebih bagus dari Rizky. Tenang saja, saya pasti tak akan membuat kalian kecewa. Rizky kan? Dasar bocah. Belum berpengalaman. Pantas saja tak becus. Makanya warga jadi kecewa. Jaga sikapmu. Jangan sentuh. Beraninya kamu lancang. Percaya nggak? Aku bisa sekejap saja membuatmu tak bisa bertahan di kota bahaya. Siapa yang sombong? Berani bilang sahabatku tak akan bertahan. Bukankah ini yang baru-baru ini menemukan bibit ikan super? Siti Rahmawati. Halo. Saya... Pak Rizky, saya kagum dengan Anda. Lembaga kami sangat berharap bisa kerjasama soal pakan ikan super. Apakah Anda sekarang ada waktu untuk berbincang? Bu Siti, pakan ikan yang saya kembangkan hasilnya lebih tinggi. Bukankah seharusnya Anda kerjasama denganku? Tidak. Saya hanya mau kerjasama. Mohon minggir. Minggir! Bu Siti, mungkin Anda belum tahu siapa saya. Saya pemilik perusahaan publik, Tambak Samudra. Aku punya pelindung. Rizky itu hanyalah orang tak punya uang dan kuasa. Cuma mahasiswa. Sebaiknya Anda pikirkan baik-baik. Sebenarnya, mau kerjasama dengan siapa? Enya, aku tak mau ulangi lagi. Aku tak mau ada yang mengganggu percakapan aku dan Pak Rizky Santoso. Salah orang. Berani sentuh sahabatku. Berani! Kalian juga, tolong diam. Bu Siti, tadi Pak Agus memang ada benarnya. Aku cuma mahasiswa, tak punya kuasa. Apa yang bisa aku kerjakan dengan Anda? Pak Santoso, jujur saja, aku sudah pakai pakan ikan yang Anda berikan Pak Dimas untuk eksperimen. Sangat berharga untuk penelitian. Jadi, lembaga kami bersedia menawar Rp500 juta untuk membeli resep pakan ikan Anda. Pas juta! Maaf, tidak. Kenapa? Kalau ini tawaran tertinggi Anda, tidak pantas. 100 juta pun ditolak? Pak Santoso, Anda harus tahu, Samudra Raya sudah meniru resep pakan ikan Anda. Begitu mereka lebih dulu meluncurkan pakan ikan super, maka resep Anda akan jadi tak berharga. Aku tahu, sekarang banyak orang di luar meniru pakan ikanku. Tapi aku yakin, Bu Siti, karena bisa menemukan saya, berarti Anda tahu resep saya tak tergantikan. Lagi pula, kalaupun Samudra Raya bisa mengembangkan pakan ikan super dengan kekuatan mereka, hanya bisa menaklukkan pasar lokal. Dari pengetahuan saya tentang institut Anda di luar negeri, Anda juga perusahaan terkemuka. Kalau dapat data riset saya, pasti akan membuat pakan ikan super Anda laku di seluruh dunia. Kalau begitu, rasio data riset saya bukan hanya 500 juta, kan? Bagus, Bapak Santoso memang pintar. Bukan hanya hebat di riset, bahkan cara negosiasinya juga tak kalah. Karena Bapak Santoso begitu terus terang. Ya sudah, saya juga takkan berbelit-belit. Bapak Santoso, silakan sebutkan harga Anda. Saya mau miliar. Dan lagi, institut Anda di Kota Bahari, saya yang urus sendiri. Pak Santoso, syarat ini terlalu berat. Melampaui ekspektasi kami. Saya tak bisa setuju. Kalau begitu, kita tak ada lagi yang perlu dibahas. Silakan pulang. Masa sih? Rizky bodohnya malah ditolak uang 500 juta. Pakan ikannya jelek. Berani minta 10 miliar. Tak tahu diri. Serakah sekali. Adik Rizky, jangan bodoh dong. Pak Santoso, penasaran. Kenapa Anda begitu yakin institusi kami akan setuju dengan permintaan berat Anda? Alasan Anda apa? Aku penasaran. Apa alasannya? Karena pakan ikanku komposisinya aman dan terpercaya. Dan polusi lingkungannya hampir nol. Juga ditambah formula herbal. Sehingga membuat ikan lebih tahan penyakit dan mempercepat reproduksinya. Menurutku, ini seharusnya teknologi terdepan di dunia. Kalau ditambah kemampuan institut Anda, keuntungannya bukan hanya 5 miliar.
Asal Anda bisa menguasai teknologi ini dan berhasil mempromosikannya, institusimu yang didukung PT Nelayan Jaya, sahamnya pasti akan melesat, menjadi nomor 1 di dunia perikanan. Institusimu juga akan dapat dana penelitian. Ya Tuhan, bisa dapat uang sebanyak ini. Gak nyangka pakan ikan Rizky sehebat ini. Pak Santoso, analisis Anda memang hebat. Bukan hanya pandangan tajam dan objektif peneliti, tapi juga sangat tajam dalam bisnis, seperti seorang ahli. Jadi, institut kami setuju dengan permintaan Anda. Gak nyangka Rizky bisa dapat kerjasama. Iya. Adik Rizky, nanti kakak harus nempel sama kamu. Jangan ngecewain kakak ya. Mana mungkin. Baiklah Pak Santoso, semoga kerjasama kita lancar. Baiklah. Pak Agus, Bayu, resep pakan ikan super Rizky. Kapan kamu bisa analisisnya? Saya sudah menemukan bahan baku pakan ikan super Rizky. Tolong beri saya 2 bulan. Bukan, 1 bulan. Tolong beri saya 1 bulan lagi. Saya pasti akan temukan resep pakan ikan yang paling sempurna. Nggak bisa, terlalu lambat. Rizky sudah menjual resep pakan ikannya ke PT Nelayan Jaya. Kita juga harus segera menjual pakan ikan super. Jangan biarkan Nelayan Jaya menguasai seluruh pasar. Bukankah kamu sudah membuat sejumlah pakan ikan? Bagaimana hasilnya? Bagus, karena waktu terlalu singkat. Dan lagi, perusahaan tidak memberi saya banyak benih ikan untuk percobaan. Benih ikan yang diberi pakan itu masih terlalu singkat. Ada efek samping atau tidak, saya juga tidak tahu. Kamu mau percobaan pakai benih ikan? Di desa kamu kan ada benih ikan yang siap pakai. Pakai untuk percobaan kan? Nggak bisa. Jangan pernah, Pak Agus. Kalau sampai benih ikan itu bermasalah, warga di desa akan membenciku. Bayu, kamu pikir sudah lama aku bayar kamu mahal, tapi kamu tak bisa beri hasil sedikit. Memangnya pantas? Orang besar tak peduli hal kecil. Kalau ini berhasil, aku akan menjadikanmu GM. Nanti, apa gunanya peduli warga itu? Tenang saja, aku tak akan merugikan orang sendiri. Baik, saya langsung pulang untuk membujuk mereka. Rizky menjual resep pakan ikannya. Kita tak bisa cari pakan ikan yang bagus dan murah. Sekarang ikan di tambak ini hampir mati semua. Kalau tahu pakan ikannya begitu bagus, kenapa kita cari masalah sama Rizky? Betul, Bayu dan Pak Agus bilang mau beri ikan kita. Sudah berapa hari tapi diam saja. Ikan tak laku, kita jadi tak punya penghasilan. Nanti kita gimana ya? Tenanglah. Aku lihat Bayu tumbuh. Dia takkan jahat padaku. Paman Hendra, aku datang menjenguk kalian. Bayu. Perhatian sekali. Perhatian. Bawa barang rongsokan ini. Mau menyuap kami. Jangan harap. Warga, dulu kalau bukan karena kita ikut hisapannya, tak akan memusik Rizky. Sekarang, ikan di tambak kita semuanya sakit. Jual pun tak laku. Rugi ini, harusnya dia yang tanggung. Benar, kamu yang tanggung. Dengarkan saya. Saya kembali kali ini untuk membawa sebuah kabar baik. Tambak Pak Agus sudah mengembangkan pakan ikan super. Dan dia juga janji untuk memberikannya gratis untuk kalian. Bayu, apa kamu beneran? Asik! Masa ada hal sebaik ini? Masa gratis? Coba pikirkan. Pak Agus, bos besar begitu. Kenapa dia bohongi para nelayan? Sudah, cukup. Sekarang saya antar kalian ke tambak samudra. Ambil pakan ikan, oke? Kalau kalian nggak percaya, Aku percaya. Bayu, tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi. Heyo. Ayo, ambil ini. Yo, kita lihat. Ngapain lihat-lihat? Cepat masuk. Kok orang ini galak banget? Bukannya mau ambil pakan ikan, kok masuk ke kantor? Bayu, cepat ambilnya. Aku mau cepat pulang. Kamu jelaskan baik-baik ke Pak Agus. Kalian sudah jauh-jauh ke sini. Pak Agus cuma mau ngobrol sama kita sebentar.
Sebentar lagi kita pulang. Tenang saja. Ayo. Semua sudah datang. Selamat datang ya. Warga sekalian, semuanya tahu kan? Tambak Samudra kita ini adalah perusahaan publik. Sebagai perusahaan besar, kita harus punya tanggung jawab sosial. Jadi, saat saya tahu kalian sedang kesulitan, langsung saya usahakan untuk kalian kesempatan dapat pakan ikan gratis. Bagus. Terima kasih, bagus. Makasih. Terima kasih, bagus. Baiklah, sekarang silakan semua tanda tangan perjanjian percobaan. Setelah itu, kalian bisa antre untuk dapat pakan ikan gratis. Kok ambil pakan ikan harus tanda tangan perjanjian percobaan? Jangan-jangan ada risiko. Soal ini mungkin kalian belum paham. Soal tanda tangan ini itu cuma alur prosedur saja. Tenang saja. Pakan ikan kami ini semua tiruan dari resep Rizky Santoso. 100% aman dan tidak berbahaya. Bayu, benar kan? Pak Agus, benar. Kalau Bayu sudah bilang begitu, aku jadi lega. Begini, aku duluan. Aku juga. Tanda tangan. Ayo, yang di belakang, cepat ikut. Bayu dan Pak Agus ini benar-benar orang baik. Ternyata benar membagikan gratis pakan ikan. Iya, sekarang kita hemat banyak biaya. Menurutku, si Rizky itu benar-benar serakah. Resep pakan ikannya dijual mahal banget. Pasti untung besar. Jangan sebut nama orang tak punya hati itu. Asal ikan kita bisa makan pakan super ini, lalu kerjasama dengan Pak Agus, maka kita nanti bisa hidup enak dan bisa kaya raya, kan? Betul. Bagus sekali. Itu kan Rizky. Ayo lihat. Pak Rizky Santoso, kenapa Anda menamai lembaga penelitian Anda dengan nama Sejahtera Laut? Saya harap lembaga penelitian saya bisa benar-benar memberi keuntungan bagi nelayan, memperkaya perikanan, makanya dinamai begitu. Kalau begitu Pak Rizky, apa bisa Anda sampaikan apa Anda sedang mengembangkan pakan ikan super terbaru? Bagaimana perkembangannya? Untuk sementara, saya belum bisa mengungkapnya. Tolong biarkan saya rahasiakan. Saat waktunya sudah tepat, saya akan mengumumkannya dengan cara yang mengejutkan. Kabarnya Taman Samudra telah mengembangkan pakan ikan super baru. Komposisinya sama persis dengan milik Anda, harganya juga lebih murah. Bagaimana pendapat Anda? Tentang hal ini, saya ingin mengumumkan secara serius. Pakan tiruan ini, kualitas dan efeknya tidak mungkin sama dengan aslinya. Dan dalam waktu singkat, tidak mungkin melewati uji aman. Saya harap para nelayan jangan tergiur membeli, karena bisa membuat ikan sakit dan menyebabkan kerugian bagi nelayan. Rizky, jangan di sini memfitnah Bapak Agus. Tanpa Tambak Samudra yang memberi kami kesempatan percobaan pakan gratis, kami tak punya bisnis, pasti mati kelaparan. Benar, Rizky. Kamu jelas lihat orang lain berhasil buat pakan murah dan bagus, jadi kamu iri. Kalau karena omonganmu, kita jadi tak punya pakan gratis, kita tak punya penghasilan, semua salahmu. Betul. Pakan ini sudah dijamin oleh Bayu dan Pak Agus aman. Kalian ini cuma ngawur. Kita semua ikut percobaan ini. Kita percaya mereka tak akan celakai kita. Benarkah yang kalian katakan? Benar sekali. Kami dan Rizky dari desa yang sama. Kami lihat dia tumbuh. Dia memang bukan orang baik. Kalau bukan karena Bayu yang hubungi Pak Agus, orang baik ini yang kasih kami pakan gratis, memberi kami nelayan kecil cara hidup, kami sudah mati dari dulu. Dia cuma iri, lihat orang lain dapat uang dan menyainginya. Makanya di sini malah memfitnah mereka. Benar-benar tak bisa dibujuk. Sialan. Mengingat kita dari desa yang sama, untuk sopan, aku nasihatkan sekali lagi. Jangan beli pakan dari Bayu, pakan murahan ini. Kalau tidak, kalian akan rugi besar. Kalau sudah, menyesal pun tak akan ada gunanya. Kok pergi? Jangan beli dari Bayu Pratama pakan ikan murahan ini. Kalau tidak, kalian akan rugi besar. Kalau sudah, menyesal pun tak akan berguna. Aku nggak percaya omong kosong Rizky.
Ikan-ikan ini kan lincah. Mana mungkin ada masalah? Rizky itu pasti cuma mau menakuti kita. Jujur, pakan ikan gratis ini pakai pun nggak nyesel. Nanti aku cari Bayu lagi, minta beberapa kantong lagi. Ikan-ikan makan cepat, cepat besar, biar bisa kubajak. Ada apa ini? Ikan di tambak ini kok mati semua? Aku harus cari Bayu. Tanya dia, sebenarnya ada apa ini? Bayu! Bayu Pratama, setelah pakan ikanmu, ikan desa kami mati semua. Hari ini kamu harus beri penjelasan. Ganti rugi, kalau enggak rumahmu ku hancurkan. Ganti rugi, ganti rugi. Semuanya, dengarkan saya. Kita kan satu desa. Mana mungkin saya tipu kalian? Pasti PT Samudra Raya yang bermasalah. Lagian, saya nggak punya uang. Kalian hancurkan rumah saya, nggak ada gunanya. Bayu! Bayu! Bayu, cepat! Telepon dia, si Pak Agus itu. Sebenarnya ada apa ini? Paman, sudah kupanggil, nggak diangkat. Kita cari dia. Ayo! Eyo, eyo, eyo! Bayu! Hah? Ada apa ini? Kita dari tadi sampai sini, orang dari Tambak Samudra nggak ada yang ketemu. Pak, ini kan kantor bos Tambak Samudra. Di mana? Maksudmu Agus Wibowo? Perusahaan mereka jual pakan ikan beracun dilaporkan. Jadi utang besar, perusahaannya bangkrut. Agus Wibowo lihat situasinya, sudah lama kabur bawa uang. Cepat pergi. Lalu ikanku gimana? Uangku yang hilang gimana? Pekerjaan dan gaji besarku. Semua hilang. Semua salahmu. Aku percaya omong kosongmu. Makanya datang ambil pakan ikan gratis. Ini semua salahmu. Ikan-ikanku mati semua. Ganti rugi. Ganti uang kami. Cukup. Biar aku bantu jual ikan mati ini. Begitu saja kan? Ikan hidup saja nggak bisa kamu jual. Apalagi ikan mati ini. Pasti nggak laku. Warga sekalian, bocah sialan ini mau menipu kita lagi. Hajar dia! Sudah. Tunggu. Aku punya ide bagus. Ide apa? Ide bagus. Kota kita ternyata punya 2 teladan. Bahkan diundang Badan Pengelola Perikanan Nasional untuk wawancara. Bisa mengantar kalian berdua ke lokasi wawancara, aku merasa beruntung. Anda terlalu memuji. Saya hanya melakukan tugas seorang peneliti perikanan seharusnya. Pak Santoso, jangan sungkan lagi. Anda kan yang berhasil menciptakan pakan ikan super generasi kedua dan menyerahkan resepnya kepada negara. Pantas saja Anda akan dianugerahi gelar perikanan inklusif sebagai ilmuwan perintis. Pak Santoso, sungguh mulia sekali. Kepala Desa Fajar juga hebat. Membuat desa Sumber makmur. Juga dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik. Dan gelar terbaik pengurus desa. Bukan apa-apa. Nggak sehebat Pak Santoso. Sepertinya jalan terhalang. Mobil di depan nggak bisa lewat. Di mana nih? Tenang. Aku dan Fajar kena jalan ini. Kita turun lihat dulu. Bayar! Cepat bayar! Bayar ikanku! Sudah. Kamu yang menabrak ikan ini. 1 ikan 50.000. Total 30. Bayar. Bayar. Kasih uang. Ikan ini sudah bau. Kok bisa aku yang menabraknya? Lagi pula, ikan mati dijual 50.000. Itu kan sama saja merampok. Gak mau bayar. Mau bayar nggak? Mau bayar nggak? Dengar ya. Kalau nggak bayar hari ini, jangan harap bisa lewat dari sini. Aku juga akan panggil wartawan untuk mengekspos wajah busukmu. Benar. Cepat bayar. Lihat sini. Orang kaya ini menindas kami, para nelayan miskin. Dia menabrak ikanku, sekarang malah nggak mau bayar. Orang kaya menindas kita, nelayan sengsara. Dia remukkan ikanku, sekarang malah nggak mau ganti rugi. Iya, ku bayar. Ku saja yang salah. Bayu, hebat banget kamu. Bikin kita gampang-gampang aja dapat jutaan rupiah. Bayu Pratama.
Jadi ini caramu jual ikan? Itu Rizky dan kepala desa Fajar. Betul, inilah caraku jual ikan. Kenapa? Lebih cepat dari caramu, kan? Ternyata mobil kalian mau lewat sini ya? Gampang, satu ikan 500.000. Bayar. Kalian keterlaluan. Ini penipuan, ini paksaan, ini melanggar hukum. Kalian sadar nggak? Bayu, benarkah omongan dari situ? Jangan-jangan ilegal ya? Dia cuma ngawur. Dia cuma ngerjain. Dia nggak punya bukti. Ngapain takut? Hari ini, siapapun yang datang, kita tetap bilang sama saja. Kita cuma di sini jualan ikan. Betul, betul. Jualan ikan juga ilegal. Kalian bodoh sekali. Dasar tak tertolong. Faktanya, mobil kalian lewat sini menabrak ikan kami. Ikan kami sekarang mati. Mati kalau nggak bayar. Atau aku akan cari wartawan untuk ekspos kalian. Menindas kami, para nelayan miskin. Benar, ekspos dia. Biar dia nggak bisa hidup. Pak, cepat lapor polisi. Bilang ada orang di jalan pembangunan berbuat seenaknya. Menahan orang dan memaksa jual beli. Ngawur kamu. Betul, memaksa jual beli apanya? Ini kamu beli, aku jual. Ini saling mau. Itu sudah wajar. Baik buruknya perbuatan kalian. Tunggu petugas datang. Kalian akan tahu. Dasar tak tahu diuntung. Kamu polisi. Kita ini semua orang tuamu. Nggak bantu kami ya sudah. Malah bikin onar. Betul. Kau tak tahu malu begini. Kamu tega lakuin. Tunggu saja kamu dihujat warga. Betul, betul. Bayu, Rizky sudah lapor polisi. Lagian, ikan saya juga nggak banyak. Aku pulang dulu ya. Atuh. Jangan pergi. Dengar ya. Kalau kamu pergi hari ini, dari hasil jual ikan ini, kamu nggak dapat sepeser pun. Jangan lupa, ayahmu masih di rumah, menunggu uangmu untuk berobat ya. Lagian, kalau bukan dari jual ikan, mau cari uang dari mana? Kamu mau keluargamu mati kelaparan, hah? Aku punya tanggungan orang tua dan anak. Nggak bisa masuk penjara dong. Kalian, menurut KUHP pasal 226 dengan ancaman kekerasan untuk memaksa jual beli barang dihukum penjara minimal 3 tahun, maksimal 7 tahun, dan denda. Jadi, apa kalian masih mau paksa jual ikan ini? Masih mau halangi jalan dan tidak biarin kami lewat? Kalian sendiri tahu. Dengar saya semua. Jangan tertipu dia. Jangan takut. Dia cuma mau mengeriksa kita. Lalu lewat dari sini tanpa bayar sepeser pun. Hah? Oh, coba pikirkan ya, coba pikirkan. Kita kan banyak orang di sini. Kalau hari ini datang petugas, hukum tak bisa hukum banyak orang. Takut apa? Betul. Dapat, bayar. Bayar, bayar. Kamu buta ya? Gak lihat di depan ada ikan kami yang mau dijual? Kalian jual ikan, nggak ke pasar ikan, malah ikannya ditaruh di tengah jalan. Lagian, ikanmu ini jelas sudah mati. Siapa yang mau beli ikan mati? Hei, hei, hei. Ngomong apa sih? Hah? Ikan mati apanya? Ikan ini kan mati karena kalian. Aja, satu ikan 50.000. Bayar, bayar. Bayar, betul. Bayar, bayar. Kalian taruh keranjang ikan di tengah jalan. Untung nggak ada kecelakaan. Malah minta aku bayar. Anjo, jangan gegabah. Mereka ini nelayan biasa, kurang paham hukum. Suruh saja mereka pindahkan keranjang ikannya. Sepertinya kegiatan sosialisasi hukum kita belum maksimal. Hah, ternyata cuma pejabat kecil. Wah, gaya pejabatmu tinggi ya. Jangan banyak omong kosong. Satu ikan 50.000. Aku kasih diskon 5 juta. Bayar. Betul, bayar. Kamu tahu nggak siapa yang kamu tantang? Kamu tahu siapa yang kamu tantang? Aku tak peduli siapa dia. Walau hari ini Raja Langit datang. Lihat bajumu. Sama dengan yang menipu aku, si Rudi Setiawan itu. Sama. Kamu penipu. Lihat orang ini. Pasti bukan orang baik-baik. Hehe, warga sekalian. Saya bukan orang yang kalian maksud, si Rudi Setiawan itu. Saya sama...
Kalian tidak boleh sembarangan menuduh orang. Kalian berjualan ikan di jalan raya kan? Ini sudah keselamatan lalu lintas. Harga ikan kalian juga terlalu mahal. Praktik paksa beli, paksa jual lebih tidak boleh. Nilai yang diminta terlalu tinggi, itu bisa dihukum. Baik-baik saja, Pak Camat. Beraninya kamu memukul orang. Memang dia yang kulempar. Dasar tua bangka, berani-beraninya mengajariku. Omongannya nggak ada habisnya. Dasar menyebalkan. Kamu berani memukul orang dan masih saja menghina. Kamu tahu siapa dia? Aku tak peduli siapa dia. Awas, kamu juga kulempar. Kalau hari ini tak bayar, hajar. Hajar sampai bayar. Hajar, 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 hajar. Ngapain? Hentikan. Kalau kalian mau uang, menyeberang. Pak Camat, baik-baik saja. Saya tak apa. Hubungi aparat. Suruh mereka datang segera. Baik, Pak Camat. Cepat hubungi petugas. Suruh mereka datang sekarang. Baik, Pak Camat. Masih mau panggil petugas? Kamu ini jadi serakah actingnya? Kamu pikir kamu pejabat besar? Dengar ya, kalau petugas datang, terus kenapa? Kita kan banyak. Tak ada hukum untuk bangka? Emang kenapa? Lihat kalian semua. Berlagak kaya raya. Lihat pakaian kami. Hah? Kami cuma nelayan miskin. Siapapun lihat, kami ini kaum lemah. Kalian ini berani-beraninya menindas kami kaum lemah. Tak tahu malu. Nanti aku cari wartawan untuk bongkar muka busuk kalian. Pak Camat, jangan marah pada mereka. Gak sepadan. Mereka ini... Kalau Anda kasihan pada mereka, mereka hanya akan menyalahgunakan Anda. Mereka akan menganggap ini kelemahan Anda, lalu menertawakan Anda. Kami memang begitu. Memangnya kamu bisa apa? Pak Camat, baik-baik saja. Ada apa ini? Jangan urus saya. Nelayan ini jualan di tengah jalan, merampas jalur umum, juga memaksa jual ikan mati. Ancaman orang lewat untuk beli. Ini sama saja dengan perampokan. Apa bedanya? Setelah saya beritahu mereka, mereka tidak menyesal. Ini sama saja dengan melanggar hukum. Berdasarkan kejahatan mereka, apa hukumannya? Sampai 7 tahun penjara. Aduh, cepat lari! Harian! Bayu Pratama, kamu bersalah atas beberapa kejahatan. Saya akan menangkapmu sesuai hukum. Nah, untung ada kamu hari ini. Kalau tidak, tubuh tua saya ini takkan tahan dipaksa-paksa nelayan ini. Yang penting aman. Rizky. Kak Rizky, di desa yang sama, tolong mohon pada Pak Camat. Aku sungguh salah. Ampuni aku. Di depan hukum, semua sama. Aku tak bisa memaafkan. Hei, kamu! Hei! Rizky. Oh, pemilik PT Sejahtera Laut. Rizky. Benar, saya. Nah, kamu hebat sekali. Tak kusangka jenius penemu pakan ikan super ternyata begitu mudah. Kalian mau ke wawancara Badan Pengelola Perikanan Nasional, iya kan? Benar, biar saya kenalkan. Ini Fajar Nugroho, Kepala Desa Sumber Makmur. Weh, kalau begitu ikut saya saja ke lokasinya. Para sahabat media, hari ini kita berkumpul bersama untuk menyaksikan momen penting dalam perkembangan perikanan kita. Di sini, saya ingin menghargai saudara Rizky Santoso yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam riset perikanan. Terima kasih atas jasanya. Selanjutnya, kita akan undang Bapak Rizky Santoso untuk berbicara. Silakan. Saya tahu semua orang penasaran soal pakan ikan super generasi kedua. Setelah kami melakukan banyak percobaan dan perbaikan, sekarang saya resmi mengumumkan kabar baik ini. Pakan ikan super sejahtera generasi kedua kami
telah berhasil dikembangkan dan resmi diluncurkan. Selain lebih efektif dari generasi pertama, dengan pakan generasi kedua, siklus pertumbuhan benih ikan akan lebih singkat 30%. Dan dampaknya pada lingkungan hampir nol. Maaf Pak Rizky Santoso, yang Bapak sebutkan tadi, apa itu tidak berlebihan? Apa ada buktinya? Saya tidak berlebihan. Ini sudah lulus uji sertifikasi oleh lembaga negara. Saya takkan bohong. Kalau begitu, berapa harga pakan ikan ini? Apa harganya terjangkau bagi nelayan biasa? Pertanyaan yang bagus. Saya yakin ini juga perhatian bersama para nelayan. Saya, Rizky Santoso, resmi mengumumkan, pakan ikan generasi kedua ini kami jual hanya harga pokok 1.000 per pon. Saya harap penelitian saya selalu bisa membantu nelayan dan perkembangan perikanan negara. Seperti saat saya mendirikan PT Sejahtera Laut. Teknologi untuk perikanan, untuk kesejahteraan rakyat. Anak muda, saya tidak salah menilaimu. Kamu pantas disebut ilmuwan perintis perikanan inklusif.